彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Bagian dalam aula besar menjadi lebih sunyi karena permintaan mendadak Cao Ying. Banyak tatapan berganti-ganti antara dia dan Xiao Yan. Dari kelihatannya, ternyata bahwa itu penyihir dari klan Cao ini menjadi gatal karena Xiao Yan telah memecahkan 2 dari catatan yang dia tetapkan. Semua orang dengan pikiran buruk untuk klan Ye tanpa sadar mulai bersorak ketika mereka melihat apa yang ingin dia lakukan. Sekarang hal-hal telah berkembang sejauh ini, mereka sudah mengerti bahwa itu klan Ye telah mempertahankan posisinya di antara 5 klan besar dengan bantuan Xiao Yan. Bahkan jika Cao Ying akan campur tangan sekarang, Xiao Yan pasti akan dapat mengklaim tempat kedua bahkan jika dia tidak bisa mengambil yang pertama. Oleh karena itu, situasi keseluruhan sudah ditentukan. Tentu saja, meskipun situasi keseluruhan sudah ditentukan, bisa melihat Xiao Yan menderita sedikit di tangan Cao Ying juga jenis balas dendam yang lain. Oleh karena itu, suara perjanjian muncul di aula besar setelah Cao Ying membuka mulutnya. Elder Cheng sedikit mengerutkan kening. Ekspresinya juga sedikit tidak berdaya. Dia tahu bahwa itu penampilan luar Cao Ying mungkin tersenyum, tetapi hatinya sangat dingin. Alasan dia tiba-tiba melakukan sesuatu seperti ini mungkin sebagian karena tangannya gatal, tapi bagian yang lebih besar dari itu adalah untuk mengurangi aura besar Xiao Yan. Elder Cheng merenung sejenak sebelum mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan. Dia tidak sangat menentang hal ini. Bakat Xiao Yan memang sangat luar biasa, tapi itu bukan hal yang buruk untuk menggiling sebagian jiwanya. Mata semua orang di gedung berkumpul di Xiao Yan, menunggu keputusannya. Xiao Yan menatap Cao Ying, yang telah melengkungkan mulutnya dengan sedikit tersenyum. Bai Ying ada di sudut. Matanya seram saat dia melihat Xiao Yan. Tangan Cao Ying membelah rambut hitam yang jatuh di depan dahinya. Senyum di wajahnya yang mempesona menjadi lebih mempesona. Pergi! Jari Cao Ying dengan lembut menekan udara kosong. Jeritan Phoenix yang jelas tiba-tiba bergema di atas aula besar. Phoenix spiritual itu mengepakkan sayapnya saat membawa angin liar dan bergegas menuju Xiao Yan. Dengan kecepatan Phoenix spiritual, itu muncul di udara di atas Xiao Yan dalam sekejap. Ketika hendak menyerangnya, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya yang tertutup. Tangisan dingin keluar dari mulutnya. Istirahat. Tangan besar yang tak terlihat tiba-tiba terbentuk ketika kata itu terdengar. Setelah itu, ia dengan keras menabrak kepala Phoenix spiritual. Xiao Yan merajut alisnya setelah merasakan serangan mendadak Bai Ying. Matanya langsung menjadi sedingin es saat itu berbalik ke arah Bai Ying. Dia melambaikan lengan bajunya dan pilar spiritual yang tak tertandingi dan luar biasa tertembak dan bertabrakan dengan ular piton. Ketika keduanya bertabrakan, piton spiritual yang tampak galak dan ganas segera hancur. Wajah Bai Ying cepat memucat dan mulut penuh darah segar tanpa sadar meludahkan keluar. Tubuhnya seperti layang-layang dengan senarnya patah saat dia terbang keluar. Akhirnya, dia dengan keras menabrak tanah. Cao Ying tersenyum manis. Tangannya tersebar di depannya. Xiao Yan menatap Cao Ying ketika dia tiba-tiba tersenyum. Dia secara alami tahu bahwa itu klan Ye akan berhasil mempertahankan tempatnya di 5 klan besar jika dia menarik keluar sekarang. Namun, pihak lain sudah membuat tawaran seperti itu. Jika dia mundur sekarang, dia akan berakhir lemah.
Selain itu, Xiao Yan juga sangat tertarik pada Cao Ying, yang disebut sebagai calon penerus dari para pemimpin besar dari Pil Tower. Ini karena dia tahu bahwa itu Cao Ying juga akan berpartisipasi dalam Pil Gathering. Pada saat itu, dia pasti akan menjadi lawannya yang hebat. Jika dia bisa bertukar pukulan dengannya di sini, dia akan bisa mengukur kemampuannya sedikit lebih baik. Dia tidak akan berakhir tertangkap pada saat itu. Tentu saja, pertarungan antara kekuatan spiritual secara alami tidak dapat mewakili kekuatan kemampuan alkemis seseorang. Namun, mampu mengamati sesuatu dan memperoleh perkiraan kasar kekuatan pihak lain sangat membantu. Karena berbagai alasan yang disebutkan di atas, Xiao Yan secara alami tidak akan memilih untuk mundur secara sukarela. Xiao Yan perlahan mengangguk setelah mengambil keputusan di dalam hatinya. Senyum di wajah Cao Ying menjadi semakin penuh dengan godaan ketika dia mendengar jawabannya. Setelah tawa lembutnya perlahan terdengar, Cao Ying perlahan-lahan mengulurkan tangan panjang putihnya. Dia segera membentuk segel tangan yang aneh. Setelah teriakan itu terdengar, kekuatan spiritual Cao Ying yang luar biasa dan kuat terkoagulasi di tangannya. Handprint spiritual yang mirip dengan telapak tangan bergegas secepat kilat. Ini secara paksa merobek ruang, membentuk celah hitam gelap. Meskipun handprint spiritual tidak terlihat, tekanan yang tidak biasa ini menyebabkan bahkan orang-orang itu berada jauh sekali untuk merasakan kesulitan bernapas. Lagi. Xiao Yan sudah pasti dirugikan dengan pertukaran sejati pertama ini. Namun, wajahnya tidak mengungkapkan ekspresi putus asa sedikit pun. Mata Cao Ying sedikit berkedip. Senyum di wajahnya semakin memikat. Dia memiliki karakter angkuh yang diinginkan untuk menang. Keinginan terbesarnya bukanlah untuk tidak terlihat, tetapi dia benar-benar ingin bertemu dengan beberapa orang yang memiliki kualifikasi untuk menjadi lawannya. Di masa lalu, Dan Chen adalah salah satunya. Namun, gadis itu biasanya disembunyikan dengan baik oleh klan Dan, takut bahwa itu beberapa kecelakaan mungkin terjadi padanya. Jika bukan karena masalah besar, dia tidak akan meninggalkan klan Dan. Inilah mengapa Cao Ying merasa gatal ketika dia melihat Xiao Yan. Cao Ying dengan lembut menghisap nafas udara. Dadanya yang tebal naik dalam prosesnya. Kedua tangannya diperpanjang dan masing-masing membentuk segel tangan yang unik. Segera, kedua tangannya tampak bertarung satu sama lain saat mereka berubah dengan kecepatan seperti kilat. Banyak kekuatan spiritual yang tak tertandingi mulai berlama-lama di antara kedua telapak tangannya setelah perubahan segel yang dibentuk oleh tangannya. Mengaum. Sementara jejak palm sedang diperbesar di mata Xiao Yan, raungan rendah, dalam tiba-tiba meletus dari tenggorokan Xiao Yan. Dia mengubah tinjunya ke telapak tangan dan jari-jarinya dengan cepat melintas. Pada saat yang sama, ia mulai membentuk beberapa segel dengan cara yang tidak biasa. Segel itu baru saja terbentuk ketika telapak tangan yang besar dan kuat itu tiba-tiba datang. Sebuah riak tak terlihat melonjak keluar seperti gelombang. Segel tangan Xiao Yan itu berombak dan lambat. Dia tampak seperti seseorang yang baru saja mempelajarinya. Sementara segel tangannya sedang dibentuk, kekuatan spiritual yang megah yang meresap di sekitarnya dengan cepat dikumpulkan. Telapak tangan spiritual yang tidak terlihat yang samar-samar terbentuk di sekitar telapak tangannya. Namun, jejak telapak tangan ini terbentuk sedikit ilusi jika dibandingkan dengan Cao Ying. Mata Cao Ying terkejut ketika dia menatap segel tangan, yang Xiao Yan tidak dikenalnya. Seolah-olah badai besar bergolak di dalam hatinya. Dia tidak pernah berharap Xiao Yan untuk mengingat semua segel tangannya di dalam pikirannya dalam waktu singkat ini. Suara tajam tiupan angin tiba-tiba bergema di aula besar setelah telapak tangan didorong keluar. Jatuh! Riak spiritual yang terlihat menyapu keluar dari titik tabrakan dan menyebar ke lantai batu arena. Pada saat ini, lantai benar-benar hancur menjadi sekelompok serbuk. Debu terbang ke segala arah, menyebabkan visibilitas aula besar menjadi berkurang secara signifikan. Badai spiritual yang mengamuk berlangsung selama hampir 1 menit atau lebih sebelum perlahan menghilang. Dari penampilan keduanya, sudah jelas bahwa itu Xiao Yan dirugikan. Elder Cheng, yang sudah mundur ke kejauhan, akhirnya menghela nafas lega setelah melihat bahwa itu pertarungan antara mereka berdua telah berakhir. Setelah itu, dia melayang. Matanya melihat sekelilingnya saat dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Kedua orang ini benar-benar manusia yang merusak.
3 telapak tangan naik. Kamu telah menang, Cao Ying menghela nafas lembut. Dia dengan elegan berdiri dan dengan lembut memberitahukannya. Xiao Yan sedikit tersenyum ketika mendengar kata-katanya. Dia berdiri, secara kebetulan menampakkan garis merah di belakangnya. Dia telah menerima semua 3 telapak tangannya dan tidak dikirim keluar dari lingkaran merah. Menurut aturan, dia memenangkan pertandingan ini. Kata-kata Cao Ying baru saja terdengar ketika bagian dalam aula besar segera menjadi lebih tenang. The Little Fairy Doctor dan Tian Huo Zunse juga tersenyum setelah melihat wajah penuh kegembiraan dari mereka berdua. Matanya yang cantik segera meluncur ke punggung kurus di arena. Dia tidak pernah mengecewakan siapapun sejak awal. Cao Ying berbicara dengan sikap setengah tersenyum sambil mengangkat mata cantiknya setelah melihat cara bebas dan santai Xiao Yan. Xiao Yan tanpa sadar sedikit malu setelah mendengar langsung Cao Ying. Handprint spiritual ini tidak terlalu sulit untuk dipelajari. Itu mungkin bukan skill jiwa kelas yang sangat tinggi. Namun, untuknya, yang belum pernah berlatih skill jiwa, tidak diragukan lagi itu adalah harta langka yang akan sulit ditemukan bahkan jika seseorang memiliki sejumlah besar emas. Ini karena Xiao yang dapat merasakan bahwa itu Cao Ying tidak pernah benar-benar menggunakan seluruh kekuatannya sejak awal. Kali ini, ia mengandalkan sedikit keberuntungannya untuk secara diam-diam mempelajari handprint spiritual yang ditampilkan Cao Ying. Selain itu, Cao Ying secara alami tidak akan berbagi semua keterampilan jiwa yang dia latih dengan dia seperti yang dia katakan. Tepil gathering akan segera dimulai. Semoga, aku akan dapat bertemu kamu di sana. Aku tahu, sebelumnya, kamu juga menahan. Semua orang di dalam aula menyaksikan Cao Ying memimpin anggota klan Cao keluar dari aula. Mereka saling berhadapan dan diam-diam menghela nafas. Tidak ada yang menduga kuda hitam seperti itu tiba-tiba muncul dalam 5 tes klan besar ini. Bahkan Cao Ying dari klan Cao tidak bisa menekannya. Beberapa orang tidak ingin tinggal lama setelah ujian berakhir. Oleh karena itu, mereka mulai berbalik dan meninggalkan satu demi satu. Beberapa faksi yang memiliki hubungan dengan klan Ye di masa lalu juga mulai menyambut Ye Zhong saat ini. Meskipun klan Ye telah menolak, mereka berhasil mempertahankan posisi mereka dalam 5 klan besar. Di masa depan, mereka juga akan mempertahankan kursi Elder. Posisi mereka mungkin tidak sebanding dengan klan Cao, tapi itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan faksi biasa. Ye Zhong tersenyum di hadapan salam oleh orang-orang ini. Klan Ye mungkin memiliki waktu untuk bernapas selama periode waktu ini, tetapi mereka tidak memiliki modal untuk menjadi sombong. Setelah mengalami hari-hari kemunduran dan keputusasaan, Ye Zhong jelas tahu kata-kata apa yang harus dikatakan yang akan bermanfaat bagi klan Ye di masa depan. Xiao Yan secara acak mengganti pakaian di bagian atas tubuhnya. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke kursi klan Ye dan tersenyum pada Ye Zhong dan yang lainnya. Kakak laki-laki Xiao Yan, apakah kamu baik-baik saja? Xin Lan buru-buru bertanya setelah melihat Xiao Yan berjalan. Xiao Yan menyeringai dan melambaikan tangannya. Dia baru saja akan berbicara ketika matanya meluncur. Dia melihat klan dan berjalan ke arah mereka dengan Dan Xuan di depan. Salam kepada Elder Ye Zhong. Dan Xuan menangkupkan tangannya ke Ye Zhong sebelum mengayunkan kepalanya ke Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, "Keke, Tuan Xiao Yan benar-benar mengejutkan orang lain. Tidak disangka bahwa itu bahkan Cao Ying tidak dapat berurusan dengan kamu." Hati Xiao Yan ditumbuk. Seseorang yang ditangani seperti ini oleh Elder Cheng, yang merupakan salah satu dari 8 Elder Agung dari Menara Pil. Siapa lagi yang bisa selain dari 3 kepala misterius dari Pil Tower? Dari yang aku saksikan, sepertinya kamu sangat tertarik dengan handprint spiritual Cao Ying. Handprint spiritualnya dipelajari dari Pil Tower. Elder Cheng tertawa. Suaranya menggoda. Godaan itu tidak ada gunanya. Mata Xiao Yan berpaling ke Elder Cheng segera. Dia merenung sejenak sebelum perlahan mengangguk. Dengan kekuatan dan posisi dari Pil Tower, tidak perlu bagi mereka untuk memainkan trik apapun jika mereka ingin menyakitinya. Oleh karena itu, seharusnya tidak apa-apa untuk menerima. Keke, mari kita sepakat tentang masalah ini. Waktu perlahan mengalir di tengah-tengah pelatihan tenang. Awal pertemuan Pil dilakukan mengikuti alur waktu. Dengan pertemuan Pil yang mendekat ini, kerumunan besar mulai membanjiri kota Pil Holy.
Hampir setiap bagian dari area yang luas ini dipenuhi dengan jumlah figur manusia yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa penginapan dan hotel di kota itu benar-benar penuh. Wilayah ini telah menjadi tempat di mana sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya di wilayah Central Plains berkumpul. Xiao Yan duduk di kursi batu dengan mata tertutup di halaman yang tenang jauh di dalam Manorie. Nada Xiao Yan dingin ketika dia tiba-tiba bertanya. Keke, aku mendengar bahwa itu Bone Chilling Flame dari orang tua Yao Chen bersamamu.